Ini judul besar aja, The Power of Love. Tapi judul kecilnya itu ubur-ubur ikan lele menikah oleh. Itu judul kecilnya. Tidak. The Power of Cinta, kekuatan cinta. Sebenarnya ternyata orang pertama yang bilang ubur-ubur ikan lele itu Adam. Kapan dia bilang itu? Waktu dibawa itu Hawa datang kepadanya, dia kaget. Dia bilang, ih, ubur-ubur ikan lele, tulang rusukku koleh. Itu waktu Adam, tapi kalau sekarang dia tidak bilang begitu. Dia bilang apa? Ubur-ubur ikan lele. Kalau Adam sekarang, atau siapa koleh? Dia pertanyakan, siapa kau ini? Tapi Adam berbeda waktu itu. Dia bilang, tulang kamu adalah tulang rusuk. The power of cinta, kekuatan cinta. Ada dua kekuatan yang bisa mengubah dunia. Pertama cinta, dan kedua sumpu. Apa itu dibilang sumpu? Kepepet, terpaksa. Itu. Dua itu. Cinta dan kepepet. Itu kekuatan terbesar yang dimiliki oleh manusia. Kita coba bahas yang terpaksa. Itu kepepet atau sumpuk, tidak ada jalan lain. Itu kekuatan juga. Kalau ibu kita mau dioperasi di rumah sakit, lalu dokter bilang biayanya 10 juta, tapi ibu Anda akan selamat, maka jurus sumpu di bahasa begitu juga, sumpu, tidak ada jalan lain, terpaksa. Maka 10 juta itu bisa kita dapatkan dalam waktu 1 jam. Bisa toh? Bisa. Kalau kepepet bisa. Kita bisa lompati. Waktu saya dulu belajar bela diri, kami dipaksa untuk kepepet melompati pagar 2,5 meter. Berkali-kali tidak bisa dilompati, tapi karena dipukul bisa dilompati itu. Kepepet. Kalau kita dikejar anjing apalagi kalau helder, semakin besar anjingnya semakin kepepet kita. Tuh? Tapi kalau anjing kecil bilang tidak Jini, tidak apa-apa. Tapi kalau besar sudah, jangankan 2 meter. Kawat duri pun lewat berdong, kawat duri paling tadi itu. Dan biasa kayaknya ada kebakaran rumah, ada orang yang pikul motornya, lupa istrinya. Tuh? Ada begitu. Tapi kekuatan kepepet itu ada. Ada potensi pada diri manusia yang kemudian bisa muncul seketika di saat yang sangat sempit. Termasuk tadi saya katakan, kalau bapak Anda mau dioperasi di rumah sakit dan nilainya 10 juta, dan rumah sakit bilang hari ini harus ada 10 juta, maka hari itu sebagai seorang anak Anda akan pertaruhkan segalanya. Bahkan Anda bisa bilang ginjalku pun saya jual demi untuk papa. Kan begitu. Meminjam juga adalah solusinya. Tapi kalau tidak ada masalah, kalau tidak kepepet, jangankan 10 juta, 5.000 kalau tidak kepepet tidak ada. Nah itu sistem orang lain. Cara orang berkembang itu, bertumbuh itu, berdagang itu tadi kepepet. Selalu memposisikan diri mereka pada kepepet, sehingga uang besar bisa mereka dapatkan. Tapi bukan itu yang kita mau ceritakan hari ini. The power of cinta, kekuatan cinta. Sekarang ini banyak orang yang salah memahami tentang cinta. Di beberapa tempat ada proses bunuh diri karena cinta. Tapi bacaan ini menceritakan kepada kita, cinta pertama Tuhan jatuh pada orang yang disebut manusia. Bagaimana dia begitu sangat sayang sama Adam. Dia buat semuanya sebelum Adam diciptakan. Dia perhadapkan semuanya apa yang ada di dalam bumi ini, yang telah dibuat, didesain baginya untuk manusia, karena cintanya terhadap manusia. Manusia kemudian menikmati itu. Lalu kemudian manusia melanggar. Tuhan marah pada proses itu. Kenapa manusia makan buah larangan itu? Kan banyak buah-buah yang lain. Kenapa harus makan yang dua itu? Tapi itu terjadi. Tapi Tuhan bilang apa? Ubur-ubur ikan lele tidak marah toh? Tapi kira-kira kalau Tuhannya waktu itu bilang begini, ubur-ubur ikan lele, kau ke neraka leh? Pasti dia sebenarnya. Tapi tidak. Dia beri pengampunan. Dia marah sama manusia lalu katakan, terkutuklah tanah Adam,
karena perbuatanmu. Hari ini juga engkau akan bersusah payah, engkau akan melahirkan perempuan dengan susah payah. Engkau harus berjari lelah, baru dari tanah menghasilkan sesuatu untuk kau makan. Tapi dia tidak dikutuk, tanah yang dikutuk. Sehingga kemanapun Adam pergi, berkat Tuhan melekat pada dirinya. Demikian yang saya sampaikan kepada saudara berdua sebagai pengantin, bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia, termasuk Anda. Sehingga kemanapun Anda pergi nanti, apapun pekerjaanmu, Tuhan akan memberkati setiap yang kau kerjakan. Karena berkatnya melekat pada dirimu, bukan pada kebunmu. Ada banyak orang sekarang yang bermalam di kebun, tidak gereja lagi, tidak begini lagi, tidak begitu lagi di persekutuan, karena dia pikir dia hidup dari kebunnya. No, tidak. Tuhan memberkatimu sehingga kebun yang engkau kelola itu memberi hasil. Tuhan memberkatimu sehingga jabatanmu naik di suatu tempat. Tuhan memberkatimu sehingga Tuhan percayakan kepadamu sebuah pekerjaan sebagai pegawai negeri atau P3K. Bukan engkau diberkati oleh pekerjaan itu, tidak. Tuhan memberkati hidupmu sehingga kalau kau dipecat dari sana, Tuhan akan buka pintu yang baru karena engkau yang diberkati. Waktu Habel dibunuh oleh kakaknya Kain, Tuhan marah juga sama Kain. Tapi Tuhan bilang apa? Aduh, kenapa begitu Kain? Kenapa bunuh adikmu? Dia bilang, tidak, bukan saya Tuhan. Di mana itu Tuhan? Dia bilang, itu kan tanah teriak. Lalu dia bilang apa? Jadi bagaimana mau ini Tuhan? Walaupun Tuhan marah, Tuhan bilang apa? Saya takut ini Tuhan, kalau saya pergi kemana-mana saya dibunuh orang. Tuhan bilang apa? Kain, aku taruh tanda di dahimu, sehingga kemanapun engkau pergi, tidak akan ada orang yang berani membunuhmu. Dan tidak akan ada orang yang membunuhmu. Kemanapun engkau pergi, berkat Tuhan akan terus menyertaimu, walaupun engkau sangat jahat. Pengampunan Tuhan lebih tinggi. Nah, itu juga yang kemudian diadopsi oleh Adam. Waktu Hawa istrinya kemudian membujuknya makan buah itu, dalam cerita kita ini sebenarnya, sesudah peristiwa ini, dia tidak katakan bahwa ini semua karena perbuatan Hawa. Tidak. Dia ikut menanggung segala konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh pasangannya. Itu mau dikatakan apa? Mau dikatakan di situ adalah menerima dia dengan segala kekurangannya. Adam tidak bilang, ubur-ubur ikan lele, kami kepepet leh. Tidak. Tapi dia bertanggung jawab, Tuhan. Sebenarnya pertama dia bilang ular. Lalu kemudian sesudah itu dia terima segala konsekuensinya. Cinta tidak boleh berubah. Sekalipun kita sudah makan buah larangan. Cinta Adam terhadap Hawa tidak berubah. Karena kemarin dia bilang, engkau adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ketika mereka mempunyai masalah, dia tidak katakan, ya siluangka, sudah nih apa pi, gara-gara kau ini. Tidak. Dia menerima resiko itu secara bersama sebagai bagian dari tanggung jawab. Itu cinta. Masakan ketika muncul kelemahan istri, masakan ketika muncul kelemahan suami, lalu kita berkata, sial-siul untang, dah ada itu. Dan jangan ada orang mendukung proses itu untuk menceraikan orang lain. Kita harus berusaha, maupun bahkan jatuh ke dalam dosa. Itu. Dulu waktu menikah, ketemu dengan laki-laki yang suspek, 6 kotak-kotak di perutnya. Pada saat suaminya berubah tinggal 1 pack, 1 kotak di perutnya, katakan, ya sudah ya Pak, tidak berbentuk mau. Begitu juga ketika dapat perempuan yang kemarin masih bisa dipeluk langsung begini toh, nah dapat bijari. 2 tahun kemudian tidak dapat minitiwi di sebegini 3 pagi baru bisa di. Nah itu tidak boleh karena tidak dapat dipeluk. Oh istri saya begitu, walaupun saya sudah tidak dapat peluk, saya bilang standar 2 baru naik. Ya apa harus seperti dulu lagi? Tidak. Jadi tidak karena sudah tidak dapat dipeluk, karena badannya sedikit mulai besar, pahami saja itu adalah bagian dari bahwa dia sedang sejahtera. Sehingga motor harus standar 2 baru bisa naik, tidak apa-apa. Itu kekuatan. Jadi kekuatan cinta itu penting. Kekuatan cinta penting, tapi berhati-hatilah. Harga diri itu jauh lebih rendah. Cinta itu jauh lebih tinggi. Ada banyak suami yang kemudian meninggalkan istrinya karena persoalan harga diri. Ada banyak istri yang meninggalkan suaminya karena persoalan harga diri. Perceraian sekarang terjadi bukan karena kurangnya harta benda, bukan karena tidak adanya di masa,
Bukan karena tidak ada yang dipakai di pasar, tapi perceraian terjadi sekarang ini karena kurangnya kasih sayang. Kan ada lagu bilang, sepiring berdua tuh, tidur beralas tikar juga mau. Di gubuk bambu pun yang penting ada cinta. Jadi cinta menjadi kuncinya. The power of cinta, kekuatan cinta. Tadi malam Pak Haji Ait sampaikan bahwa laki-laki Saludengen dan perempuan Saludadeko. Kalau saya bilang pemali laki-laki Saludengen menikah dengan pria Saludadeko. Iya. Tidak bisa itu laki-laki Saludengen menikah dengan pria Saludadeko. Artinya apa? Bahwa seperti yang sampaikan tadi malam, benar apa yang Bapak analisis tentang itu. Semua laki-laki dari Saludengen itu rata-rata penuh dengan kasih sayang. Saya tidak katakan perempuannya karena Pak Haji sudah jelaskan tadi. Demikian juga seharusnya baik laki-lakinya maupun perempuannya harus penuh dengan kasih sayang. Baik dari Saludengen maupun dari Saludadeko, dua-duanya harus penuh dengan kasih sayang. Tidak ada alasan. Abang telah susi bukan kami abang patel lindoki, tidak bisa. Tinggalkan itu karena benar bahwa menikah itu adalah universitas baru bagi Anda, saudara berdua. Hidup ini proses. Sering kita minta pelangi, dan itu terus kita lakukan dalam hidup kita sebagai keluarga. Ketika kita minta pelangi, Tuhan proses doa itu. Perlahan mendung datang, tapi kita langsung marah, Tuhan kenapa mendung? Tidak lama kemudian hujan. Aduh, kenapa hujan? Padahal itu proses. Karena sesudah hujan baru muncul pelangi. Berhati-hati menjalani hidup ini. Izinkan kesulitan-kesulitan memproses hidupmu untuk menjadi keluarga yang lebih baik, bukan sebaliknya. Kesulitan-kesulitan engkau anggap sebagai cara Tuhan untuk memisahkanmu. Tidak. Kesulitan-kesulitan terjadi dalam rumah tanggamu adalah cara Tuhan menguji sejauh mana kekuatan cintamu. Perkawinan itu umpama baut dan mur. Dia berbeda, tetapi saling membutuhkan dan pas. Semakin diputar keras, semakin dalam, makin keras, makin kuat. Dan proses diputar itu proses yang tidak gampang. Sakit, tetapi makin kuat. Ada banyak orang yang tidak suka dengan proses. Hari ini saya bilang, ubur-ubur ikan lele. Menikah betul mukanya. 10 tahun itu bukan persoalan yang gampang. Dan saya bilang untuk yang lain, ubur-ubur ikan lele. Menyusul koleh, jangan jauh-jauh datang ketemu dan seterusnya. Bertemu di sini tapi tidak berani ambil kesimpulan. Ada banyak orang yang mau menikah tapi selalu bertanya, Pak Pendeta, menikah itu matang dulu baru menikah atau menikah dulu baru matang? Saya bilang, menikah mau kok, karena sebenarnya sudah matang kok. Kalau nak sampai pikiran itu tentang menikah, maka matang mungkin. Segala yang terjadi sudah pernikahan berbeda dengan cerita orang lain. Kita semua harusnya punya keberanian untuk itu. Pernikahan itu bukan hanya persetujuan. Setuju sesudah 10 tahun, lalu kemudian maju ke pelaminan, datang di gereja dan berkata, Tuhan ini dia yang menjadi pilihanku. Tidak. Pernikahan itu bicara tentang komitmen sehidup semati dalam seluruh perjalanan hidup ini. Pernikahan itu berjalan karena suami tidak takut salah dan istri merasa dirinya tidak pernah benar. Dua-duanya harus berjalan apa adanya. Saya dulu merasakan bagaimana proses perjalanan berkeluarga. Berkali-kali harus bertengkar, bahkan bisa berkelahi. Selalu saya bilang, ini ibu ini tidak ada kayaknya. Oh ada, tapi dia tidak akan marah. Ini ibu ini coba-coba saya karena saya ini guru karate apa? Atau karena saya pendeta? Sulit membedakan di mana saya memposisikan diri sebagai seorang olahragawan dan di mana saya sebagai seorang pendeta. Ada kalian saya katakan, saya kasih lihat sabuk hitam. Lalu kemudian terlintas dalam pikiran, tidak, kasih lihat toga hitam.
Jangan sabuk hitam. Untuk itu betapa berat hidup ini. Tapi proses perjalanan panjang, kita berharap bahwa semua akan menuju kepada hidup saling menghargai, hidup saling menghormati. Menjadi suami tidak cukup uang, bos. Ada banyak laki-laki berpikir bahwa anaknya sudah bahagia kalau cukup uangnya. Tidak. Menjadi seorang ayah tidak cukup dengan uang. Menjadi seorang ayah harus ada cinta, harus ada waktu, harus ada peduli. Uang hanya bagian kecil dari semua yang sedang kita pikirkan tentang kebahagiaan. Akhir kata saya di khotbah ini, ubur-ubur ikan lele. Siapa yang tahu kenapa tersenyum? Ada yang tahu? Ubur-ubur ikan lele, baku sayang kok aleh.